Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahida Askia Maulida dari Agroteknologi 3B dengan NIM 12070600054. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hama terpadu. Yang pertama yaitu mengenai pengendalian secara fisik dan mekanis. Pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Sedangkan pengendalian secara mekanis merupakan tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Pengendalian secara mekanis ini bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu lain. Contoh pengendalian secara fisik dan mekanis yaitu dengan membuat perangkap likat kuning atau yang biasa disebut dengan yellow sticky trap. Yellow sticky trap merupakan pengendalian yang dirancang berdasarkan preferensi serangga terhadap suatu warna tertentu. Serangga pada umumnya tertarik dengan cahaya, warna, aroma makanan, atau bau tertentu, di mana warna yang disukai serangga biasanya warna-warna kontras seperti warna kuning cerah. Berikut cara-cara pembuatan yellow sticky trap. Kelebihan dan kekurangan pengendalian secara fisik dan mekanis ini antara lain, yang pertama tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan, yang kedua dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya, yang ketiga memerlukan tenaga yang banyak, dan yang keempat tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara terus-menerus. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai kultur teknis sebagai dasar pengendalian hama lalat buah pada tanaman cabai. Untuk cara pengendalian secara kultur teknis ini, yang pertama yaitu dengan sanitasi lahan. Sanitasi lahan bertujuan untuk memutuskan daur hidup lalat buah, sehingga perkembangan lalat buah pada tanaman cabai dapat ditekan. Sanitasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh atau busuk, kemudian dimusnahkan dan dibakar ataupun dibenamkan di dalam tanah dengan cara membuat lubang berukuran 1 x 0,5 meter atau 1 x 1 meter. Sampah atau serasah di sekitar tanaman juga harus dikumpulkan dan dibakar ataupun dipendam di dalam tanah. Pastikan dalam tanah tidak memungkinkan larva dapat berkembang menjadi pupa. Pupa yang ada dalam tanah dapat dimusnahkan dengan cara membalikkan tanah di sekitar tanaman. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan menggunakan perangkap lem kuning atau lem tikus bening yang dicampur dengan sedikit metiegenol untuk menangkap lalat buah dewasa. Yang ketiga ada pengasapan dengan membakar sampah kering dan di bagian atasnya ditutupi sampah basah agar dapat dihasilkan asap dan tidak sampai terbakar. Kepulan asap yang menyebar ke seluruh bagian tanaman akan mengusir keberadaan hama lalat buah. Selanjutnya yang keempat ada pemasangan mulsa plastik yang dapat menekan larva berubah menjadi pupa dan akhirnya mengurangi populasi serangga dewasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pengendalian secara entomopatogen. Entomopatogen merupakan jenis agen hayati yang menginfeksi serangga serta dapat merusak sistem metabolisme yang berdampak pada perubahan struktur tubuh serangga. Entomopatogen dapat mengsekresikan senyawa berupa metabolit sekunder, enzim tertentu, serta racun yang dapat merusak jaringan tubuh dan dapat mengganggu organel serta fungsi sel. Pada serangga yang terinfeksi entomopatogen akan mengalami perubahan struktur tubuh secara morfologi dan anatomi akibat terganggunya sistem metabolisme. Hal-hal yang harus diketahui sebelum melakukan kalibrasi. Yang pertama, lebar bidang semprot dilakukan pengujian dengan cara menyemprotkan alat semprot sebanyak 3 kali pengulangan, lalu ukur masing-masing lebar bidang semprot tersebut. Yang kedua, kecepatan curah dapat dilakukan dengan pengujian penyemprotan air ke dalam gelas ukur selama 1 menit sebanyak 3 kali pengulangan.
Dan yang ketiga, kecepatan jalan dilakukan dengan menyemprotkan air di lapangan dengan bantuan stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam penyemprotan satu petakan. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama melakukan pengenceran cendawan yang digunakan untuk pengendalian sampai tingkat pengenceran yang diperlukan. Selanjutnya, aplikasikan metarizium pada hama Ordohemiptera dan Lepidoptera yang masing-masing 5 ekor setiap perlakuannya. Kemudian, hama yang akan diuji dimasukkan ke dalam toples yang sudah diberi lubang ventilasi dan juga diberi pakan. Lalu aplikasikan metarizium dengan cara disemprotkan ke hama dan pakannya. Sedangkan untuk cara pengenceran yaitu 10 ml air dimasukkan ke dalam biakan. Selanjutnya shaker sampai tercampur dan ambil 1 ml dari suspensu tersebut. Kemudian tambahkan aquade sebanyak 9 ml lalu shaker kembali. Lakukan sampai tingkat pengenceran yang diperlukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.